Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut ke Al-Muhadarah As-Sadisah wal 'Ishrun. Sadisah kemarin dengan Rabi'ah, ini Sadisah. Ya, halaman 300 berapa itu? 300 piro? 300 berapa itu? 368. Judulnya Al-Muharramatu minan Nisa, wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita yang haram dinikahi itu bahasa Arabnya al-muharramah atau mahram. Boleh muharramah, boleh mahram. Jangan muhrim, jangan ya. Itu wanita bukan muhrimnya, itu salah itu. Bukan mahram atau muharramah. Posisi ayat ini, posisi bab ini sebagai penjelasan dari bahasan pada awal surah An-Nisa tentang fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang bagus. Apakah semua wanita itu boleh sah dinikahi? Jawabannya iya, kecuali. Nah, kecualinya itu di Muhadarah As-Sadisah wal 'Ishrun ini, kecuali. Ini wanita-wanita yang dikecualikan, artinya tidak boleh dinikahi. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Lanjut, wa in aradtum istibdala zaujin. Lanjut, wa kaifa ta'khudhunahu. Lanjut. Nah, mulai ini. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Wala tankihu, jangan menikahi sira kabeh ma ing wanita nakaha kang pernah menikahi sapa abaukum pira-pira ayahmu minan nisai dari wanita-wanita illa kecuali aturan kecuali aturan qad salafa kang sudah lampau apa. Artinya kecuali dulu aturan jahiliyah sebelum Islam, itu namanya ma qad salaf. Innahu nikahu ma nakaha baukum iku kana fahisyatan, keji buruk, wa maqtalan terkutuk, wasa asabila dan cara terburuk. Istilah kita manakaha abaukum ialah ibu tiri, wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Loh masih mboke kan ya ndak, tapi istilahnya kalau ibu kandung itu ummun, kalau
orang lain yang dinikahi ibu itu ini manakaha abakum. Itu ditulis nomor 1. Wanita yang haram dinikahi 1 manakaha abakum. Kenapa ini didahulukan? Karena melanjutkan pernyataan ayat sebelumnya, la yahillu lakum antarisun nisa akarha. Itu memotret tradisi zaman jahiliyah dulu bahwa ibu tiri itu menjadi barang warisan. Saya punya bapak saya punya istri muda masih alia kelas 3 umumnya. Nah, aku cek nom, bapak wis tuwek. Bapak mati, maka istri muda ini tak waris, tak ambil. Paksa, menurut hukum adat jahiliyah begitu, boleh. Di sebagian budaya barat ada yang karena modernnya itu sampai diangkat di Hollywood, film Hollywood tahun berapa lupa saya, judulnya apa itu, My Mother, My Beloved. Saya pernah nonton itu dulu, tapi kamu pernah nonton nggak? Ya belum, aku durung lahir. Nonton apa? Jadi bahayanya menikah dengan ibu muda itu tadi dipangan anaknya gitu loh. Makanya orang kaya-kaya di Jakarta, di mana yang punya simpenan, istri cewek simpenan, dia nggak puas dengan bosnya yang nyimpen tadi, dia simpenan yang punya simpenan lagi gitu loh. Itu hukum konsekuensi saya kira itu. Heseh, awakmu kenapa dempis-dempis di gone cedek lawang-lawang dane kenduren ae. Ayo Mas, ini aja Mas, ini depan. Iya nek tahlilan, mojok kono kalau mau berkat terus lari. Ini sini lho, longgar lho. Ini. Ya. Maju. Ngono kok terbiasa meneh-meneh di masyarakat ngeri ae. Ngene. Nah, sini terus aja ndek lawang. Nih sini. Lah iki longgar kabeh lho hak meneh gawe. Sang ganteng. Arek tebireng tuh kudu tampil rek. Iso ya tampil, gak iso ya tampil. Pokoke menang tampile pokoke. Kata Yai Yusuf Hashim almarhum dalam zaman PKI itu Ansar, pukul dulu urusan belakangan, timbangannya kedisian bener ya, pukul dulu urusan belakangan. Bagus. Kan ada penelitian tentang karakteristik santri tebireng ya, mempunyai jiwa yang being, siap menjadi apa saja, walaupun gak entos tapi siap menjadi. Aku tahu kok di daerah Musi ada Musi Rawas, Musi banyak Sumatera ya dia. Masya Allah. Ya nyambangi konco maghrib peteng. Dalamnya itu kosong karena dia sedang ngimami di masjid gitu, wiridan asmaul sunan tak apa itu. Pak ini ada. Oh ya sebentar Pak, tunggu sini Pak ya. Aku kaosan biasa. Tak ini suwi. Teko. Rada gelap-gelap surbanan. Gedene surbane sak rodoe cikar. Jepas. Wah, ya benar itu ini. Sekadar ada tamu dari Jawa berapa.
Cedek. Dipatahin. Suruh bar dicopoti ngene. Sekali ngono lah, biasa saja. Itu punya kelebihan dia bisa surbanan. Saya kan nggak bisa kan ya. Masa badminton nggak surbanan. Sudah. Batinku. Iki merasa aku biyen ndek pondok goblok kok saiki dadi ngene. Ya gak apa-apa. Karena ilmu baru diberikan Gusti Allah pada saat dia pulang. Enggak harus sekarang. Makanya aja ngaji aja ndembis-ndembis ngono kaya gak gelem kebagian berkat ngono kaya ngono. Aku biyen sekolah alia itu gak pernah di belakang. Baris kedua aja gak pernah, mesti ke depan. Pemenang kono berkate ilmu kiai, aku dhisik sing nampani, koncoku keri wis. Yo tak sortir sih. Monggo berkat sing enak-enak lah kowe tak sing ceker-ceker ngono. Yakin aku mesti nek ngarep mesti. Bisa. Jadi jangan dibiasakan itu ndak engko menjadi buntut. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa ila ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqta wa sabila. 1 ditulisnya nomor 1. Khurrimat diharamkan alaikum sapa ummahatukum menikahi ibu kandung sira. Ditulisin nomor 2. Nomor 3, wa banatukum haram menikahi anak putri sampean sebawa anak putrinya sendiri, cucunya yang perempuan tidak boleh. Itu nomor 3. Nomor 4 apa? Wa akhawatukum artinya apa? Tidak boleh menikahi saudara perempuan umum. Boleh li abawaini termasuk li ab, termasuk li sama saja nggak boleh. Itu berarti nomor berapa? 4. Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 seterusnya nomor rono dewi. Wis gede. Kon wis jembutan, wis gede. Ojo ngongkon wong terus menerus. Ayo rebukan sak kancane musyawarah. Untuk nomor 5, nomor 7 ini, nomor 8 ini. Ayo dinomori dhewe. Sampai habis. Sampai jumlah berapa itu?
Sudah? Ada berapa? Ada berapa? Kira? 12. Terus yang lain, ada pendapat lain? Ada berapa? Hah? Ya wis, saiki bareng ae wis. Wa ammatukum nomor berapa? 6. Tuh. 2, 3, 4, 5. Wa ammatukum nomor 5. Saudara perempuan dari saudara perempuan ayah atau bibi perempuan dari ayah. Khalatukum bibi bude bule dari ibu. Nomor 6. Nomor 7 wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Wabanatul ukhti nomor 8, anak perempuan dari saudara perempuan atau keponakan. Wa ummahatukum nomor berapa ini? Dan ibu kamu allati ardhnakum yang menyusui, ibu susu. Nomor 9. Nomor 10 wa akhwatukum minar radhaati, saudara susuan, saudara perempuan tunggal susu minar radhaah. 11 wa ummahatun nisaikum, mertua atau ibu dari istrimu, yaitu ibu mertua. 11. 12 waroba ibukum, dari mufrad robi batun dijamakkan menjadi robaib, maknanya anak tiri. Anak tiri. Sira kabeh allati fi hujurikum, dalam perawatan sira kabeh, min nisaikum, anak perempuan dari istrimu, allati dakhaltum, yang sudah mendukhul sapa sira bihinna, menyetubui bihinna kelawan lati. Fa illam takunu, kalau belum dakhaltum bihinna, menyetubui mereka perempuan, fala junaha, maka tidak apa-apa alaikum. Terus 13, iya kan? Tadi berapa belah? Sekarang 13 wahalailu abnaikum, dari mufrad khalilah. Khalilah wanita yang halal atau istri, jamaknya halail, istri anak laki-laki kamu, berarti menantu perempuan. 13 alladzina min aslabikum, yang anak kandung sira kabeh. 14 wa antajma'u, dan haram memadu bainal ukhtaini, di antara kakak beradik. Kakak beradik cantik-cantik dirangkep jadi siji. Ada Ayu Azhari, Rahma Azhari, Sarah Azhari, Pak Azhari, kakak adik dirangkep jadi siji gak oleh. Gak oleh. Bainal ukhtaini illa ma qad salafa, kecuali aturan salafa kang zaman dahulu, zaman jahiliyah. Innallaha kana ghafurur rahima. Nomor 15 wal muhsanatu, lan haram menikahi wanita yang sedang bersuami. Wanitanya sedang punya suami, itu namanya muhsanah, wanita yang sedang dijaga.
Jadi sampean tidak boleh menikahi istrinya Pak Roziki, nggak boleh. Loh, nggak percaya kan? Karena dia masih punya suami namanya Pak Roziki, nggak boleh. Nah kalau tidak ada wal musona, setiap orang ngene embong ndek cekeli kan kok. Dilindungi itu. Minan nisa ila ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum. Kecuali budak ya seterusnya. Sing nomor mek 12 berarti ndek utang telu, kurang telu. Dilengkapi dhewe lah. Tapi sampean sudah bagus, 15 sudah mencapai 12 bagus kan? Berapa persen itu? Sudah 200% lebih itu. Baik. Pertanyaan kedua. Delok kita apa aja delok aku kan biar sing ganteng. Wah, arek kok. Delok kita apa sih? Ada berapa jenis ibu dalam ayat tersebut? Berapa? 4. 1 urut ibu tiri, manakah hukum 2 ibu kandung, ummahatukum. 3 ibu susuan, jadi ardhanakum. 4 mertua wa ummahatu nisaikum. Meskipun tidak melahirkan kamu, status ibu itu terhormat menurut agama. Pokok ibu. Begitu sampean nikah, qabil tu nikah, langsung ibu mertua menjadi ibu. Salaman gak batal, gak batal. Haram dinikah. Sudah menjadi ibu, derajatnya menjadi derajat ibu. Tak boleh mengatakan, atasnya kok melahirkan aku ya kok. Loh, ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang tidak melahirkan. Di sini tidak ada ibu angkat, tidak ada. Karena ibu angkat itu hubungannya adalah hubungan jasa saja. Tidak ada terkait dengan nasab. Lain dengan yang ibu tiri kan terkait dengan bapak, iya kan? Jadi menghormati ibu tiri sama dengan menghormati bapak kandungnya. Ibu susu, karena asupan bayinya itu ke dia, saat kecil ibu susu. Apalagi ibu mertua, kehormatan kepada istrinya sendiri. Bojone mbok keloni bendina kon mbokne gak gelem lho. Mati. Temen-temen. Sama. Nah, sekarang ini yang perlu dibahas secara fikih, secara syariah, secara ahkam, yaitu yang ibu susu. Rumusannya tentang apa ini? Ibu susu ini kok menjadi sederajat nasab sama dengan ibu melahirkan, dalam arti haram tadi itu. Ingat, keharamannya ini sektor munakahah, tidak sampai ke waris. Ibu susu dengan anak yang disusui tidak ada hubungan waris, tapi hubungan muharramat seperti munakahah, batal wudu ada, yaitu menjadi satu. Cara membedakan persyaratannya begini. Nah, kita buat praktek aja. Menikah dengan gila. Sudah paham ya?
Suaminya mau? Jangan. Ayu. Ya, ayu ya. Jon. Jon sopo karo? Jon kampret. Nah ini sama dengan itu Ali Ella Laura yang semua gini Jackie saat Ayu ini kecil, bila tidak bisa menyusui karena terserang penyakit kanker payudara kronis. Enggak contoh ya apa sih? Tapi kok kelihatan muluk ya sekali. Ella sedang produktif menyusui. Maka pertemanan Ayu ini disusukan. Disusui apa ini? Sudah ya. Ini namanya murdi. Ini namanya Rodi. Sahabatannya. Maka ini anak laki-laki perempuan untuk hamil dan murdi tidak perlu dimuannaskan. Fatimah hamil tidak perlu hamilan karena perbedaan manas belakang kalau ada taknya contohnya muslimah tolib kalau tidak ada taknya tidak ada hamil kalau orang hamil tidak ada ya. Kalau orang hamil wah buat ada yang sama kabeh sampai dengan mudik yang muslim ada anak muslim tidak mungkin lah penting saat itu kalau ini sampai anda di laut. Nah, persyaratan fikih dalam rodoa ibaratnya buka kitab fikih satu porsinya 5 sampai 10 kali porsi atau rodoa. Yang disebut rodoah itu satu sesi makan. Kalau yang sedotan kenyut ya jadi bayang norek. Astaga. Itu bahasanya masok. Masok ya ada masok. Yang dot sedotan. Itu kalau halus
Beda dengan yang kasar, yang halus itu bisa menggelikan gitu. Yang disebut 5 atau 10 kali itu yang rada'ah, meskipun tak terbatas jumlah masanya atau berganti posisi. Contoh, nyusu ini ganti sini kan. Begitu selesai kenyang, blek selesai. Itu satu rada'ah, satu sesi makan sak piring bareng. Walaupun berganti-ganti, itu rada'ah. Ada nas yang menunjuk 5 kali, ada nas yang menunjuk 10 kali. Kalian yang belajar usul fikih ada teori nasikh mansukh yang dipakai oleh Imamuna Asy-Syafi'i, yang dipakai bukan yang 10 melainkan yang berapa? 5, cukup 5. Lah nas yang asyru rada'at yang 10 didisfungsikan, tidak dipakai atau disebut mansukh. Itu menurut teorinya Imamuna Asy-Syafi'i. Hanya saja anaknya Musta'in Syafi'i tidak sependapat. Sakarepku sih. Mosok pendapatku padha karo bapak, pendapatmu karo bapak kan gak padha-padha selera. Si bapakmu seneng sambel iki kok enggak, seneng iki kok harus sama kok harus. Sama juga enggak harus sama dengan saya. Mengingat kondisi ibu menyusui itu berbeda, physically asupannya berbeda, maka 2 nas 5 dan 10 ini diterapkan semua sesuai dengan kondisi objektif ibu yang menyusui. Contoh, ini urusan gizi loh. Bagi ibu yang bodinya utuh, sehat, streamline, kemudian payudaranya kenyal, aku gitu menan aku iki. Dene kon guyu-guyu itu hakmu, coba aku nerangno gak sini. Bodinya streamline, payudaranya kenyal dari padet itu. Makanannya gizi, asupannya bagus, daging, susu, buah, terserah apa. Pasti kualitas asupannya hebat. Pasti hebat. Maka cukup 5 saja mempengaruhi. Tapi bagi ibu yang keceng apa keceng ya? Iya, kurus kerempeng. Payu susune kempir. Lha mau kempir. Ada kempir kan ya? Pentile ya sak kacang ijo iku mau. Lah sing kaitan mau pentile tok lho sak jambu pisan. Apa kurang gede ya? Pentile tok lho sak pelem ngono. Sak semangka lho. Yang kempir, maaf ya, desa miskin, mangane sambal kecap, kerupuk, mangan sambal terus susu silit pedes. Loh, ada enggak wanita desa yang begitu? Ada, mana kerupuk tempe. Bagaimana mungkin asupan gizinya melawan yang kenyal tadi itu? Enggak mungkin, maka ini 10. Nah kalau yang mirip-mirip itu bainahuma in between, ya rada kadang-kadang asupan apa kan ya kira-kira dewe 7 atau 8. Itu ijtihad kalian. Untuk ini mohon maaf saya tidak setuju Fathul Qorib kalian. Yang saya
pegang sini, saya sekarang bicara tafsir, bukan bicara Fathul Qorib. Gak sependapat silakan pakai guru Fathul Qorib, tapi sekarang saya ini tafsir akal. Loh, lah iya sih, kan dewe-dewe kan ya. Perkara kon gak masalah. Itu namanya teori sinkritisme, pemaduan atau al-jam'u. Dibanding teori disfungsi menafikan satu nas mengunggulkan yang lain, kurang memanfaatkan. Karena itu di dalam masalah rada'ah begini ini, sesungguhnya yang paling punya ijtihad itu bukan kiai. Yang punya komentar itu bukan kiai, tapi ahli gizi aslinya. Sebab kadang-kadang kiai itu banyak yang tidak tahu diri, sok karena merasa pinter ngerti agama, terus semua ilat-ilat itu dirampesi dewe-dewe. Contohnya rokok. Rokok itu yang tahu ilat rokok itu mafsadah, merusak dan itu bukan kiai. Kiai lo gak tahu dengan laboratorium. Yang tahu itu ahli itu, seperti WHO, seperti ID, orang laboratorium. Ikutinnya itu gimana? Kalau mereka mengatakan madarat, ya wis dadi ilat. Masuk kita itu alah oleh berodol gitu kan. Gak tempatnya. Sama dengan zakat. Ambil zakat tidak harus kiai. Kiai itu hanya menghukumi wajib zakat sekian. Itu bagian kiai. Bagaimana mungkin sampean bicara kadar zakat sedangkan panennya tidak produktif? Nggak bisa dong. Maka dibutuhkan sarjana pertanian yang bisa memproduksi itu. Baru kari ngitung sekian persen. Sopo gak iso ngono. Distribusinya bukan urusan kiai, tapi urusan pejabat sosial. Desa ini jumlahnya 2.000 orang. Orang yang miskin ada 100. Siapa saja, yaitu yang diberi. Pengertian miskin pakai apa? Fakir pakai apa? Kekayaan apa sebenarnya, pendapatan yang ideal seperti apa? Yang disebut kurang seperti apa? Pakai standar UMR, upah regional. Untuk Jombang 2.400. Mereka yang mempunyai penghasilan di bawah standar upah regional, ya fakir, ya diberi zakat. Guru-guru aliyah nggak punya pendapatan di bawah 2.400.000, termasuk lil fuqara wal masakin. Lu kan tinggal gitu saja skorengnya. Bukan urusan kiai, ini urusan yaitu urusan hukum. Loh, kan enak kan? Catat semua, kasih sekian, besok lagi sudah lepas, tidak menjadi fakir miskin, tinggal sekian. Makanya bahasa Al-Quran wal amilina 'alaiha, bentuk jamak amilin, jadi komunitas. Ada penelitiannya, community research di situ harus tinggi. Kayak kuliah S2 kayak ya iyalah lagi pinter-pinter terus lho nerano amil kayak ngono iku ana community research ngono barang ya iyalah. Ada beberapa komponen wis. Karena itu di dalam rada'ah begini ini syaratnya ini satu jumlah rada'ah antara 5 sampai berapa? 10. Baik. Kalau Fathul Qorib ya gak oleh sampai 10 ya 5 ngono tok ae. Ini kan tafsir kan? Ya ono singgarai sampai 10. Ini oleh dulu Fathul Qorib. Oh, gak ono ambil 5 tok ya gak ditahu. Bener. Tapi biarlah saya dengan tafsirnya sendiri. Tak oleh 2 di bawah usia 2 tahun. Bayi yang disusui harus usianya di bawah 2 tahun. Karena di bawah usia 2 tahun itu masih
pengaruh. Air susu ibu itu pengaruh dengan pembentukan fisik. Di atas itu enggak. Kalau enggak dilimit sampai 2 tahun bahaya. Rupanya sampean sudah mengerti contohnya itu. Ya Allah, kasihan wanita itu. Maghrib itu anaknya nangis minta mimi. Isya minta mimi. Jam 10 bapaknya minta mimi bisa. Jadi ini. Bisa sampean bayangkan kalau yang mimi itu suaminya terus nyedot ASI 5 kali rodoah, masa udah dia anak rodo, kan gak mungkin. Harus dilimit 2 tahun, harus dilimit. Silahkan praktek, nggak apa-apa, jangan khawatir menjadi anak rodo dari istrimu sendiri. Bagaimana mereka sejak kecil memakai susu kaleng, susu bubuk itu. Maka secara hukum bayi tadi tidak boleh menikahi anak sapi. Kalau kalian menikahi pedet, karena dulu rodok dengan pedet. Tiga, bersifat eksklusif atau khusus yang bersangkutan saja. Jadi hukum tidak bisa jadi dulu tidak bisa. Contoh, Ayu menjadi saudaranya Zaki atau akun rodoa sama. Maka Ayu dengan Zaki tidak boleh menikah. Karena alasan saudara apa ini? Hanya Ayu saja. Umpama di sini ada yang lagi Ida namanya. Ida dengan Zaki gimana? Nggak boleh kan? Terus Jack dengan Laura boleh nggak? Boleh. Karena ada. Itu tapi kan sambung Pak. Ini kan saya dari sini Pak ya. Sini ke sini, ke sini, ke sini. Ngawur aja kan dari khusus kok. Sumbung-sumbung. Dari khusus ini saja. Ini bisa. Tidak bisa ya? Ini khusus. Ya. Atau ada pertanyaan Mas? Wis mari ku gak usah ngaji rodoah wis iki ae. Suwen. Mari. Simset. Piye, ada pertanyaan? Oh, nggih monggo. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya melalui pembuat tersebut, kalau misalnya itu kan yang boleh menikah Zaki dengan Ida atau Laura dengan Ida. Misalnya Zaki sudah menikah dengan Ida, apakah boleh Laura menikah dengan Zaki? Ini. Ya, jawabannya iki ya, ini ya. Menikah dengan ini boleh? Boleh nggak? Boleh. Jadi jawaban. Kalau misalnya Jojo sudah menikah dengan Laura, apakah Zaki boleh menikah dengan Ida juga? Ini kan tidak disusui oleh ini. Apakah yang tadi yang Ini, iya kan?
yang diserahkan dengan ini ya, dengan ini ya. Ya, saya tanya aja. Ini Ida itu disusui oleh pihak Ella enggak? Ya tidak, bukan ronda, bukan. Tapi misalnya Ayu adiknya, Ya. adiknya ingin menikah dengan Laura, apakah boleh? Adiknya ini kan, ini, ya, menikah dengan ini. Nah, sekarang saya tanya, ini disusui oleh ini enggak? Enggak ya, bukan ronda, berarti boleh. Makanya disebut eksklusif khusus yang bersangkutan saja. Tidak boleh dihubungkan iki hubungannya iki sonet nggak bisa, karena ini tidak disusui oleh. Enggak ada lagi. Terus seluruhnya saling menikah. Jadi Ida punya adik Ayu, Ida menikah dengan Zaki, terus sudah menikah, ada Ayu adiknya. Ayu menikah dengan ini nggak boleh. menikah dengan adik ipar. Adik ipar menikah lagi dengan adik. Ada A. Laura. Sama deh. Kita baca akeh. Wes baca akeh iki. Mana? Joko. Dan, oh ya, dan begini. Saya terangkan dulu. Ini saudara semua kan? Plus ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah ini aja. Ya saudara. Ini bukan saudaranya ini. Karena tidak melalui jalur rodo. Tuh kan nggak ada jalur. Nggak ada. Ini rumusan lain. Tanyakan monggo. Kira-kira ya. Ayo. Ayo, wes. Ya. Kakak adik. Terus Kita sudah menikah dengan Joko, sudah menikah. oh, ngono ta, terus. Kan punya adik juga. Iya. Sudah kan ini adik ipar. Iya. Apakah setelah Ita dan Joko menikah, bolehkah lagi adiknya nih Laura menikah dengan John? Menurut sampean ada hubungan darah enggak? Enggak ada. Ya kan? Ya oleh ngono ae lah. Rumusane ngono sampean rumusane. Loh, yang ada ini saja. Ini enggak ada hubungannya. Saiki ayo. Zaki Dodi menikahi Ida boleh nggak? Boleh. Ya wes. Laura dan Ita tak dirangkem loh. Menikahi
John boleh nggak? Boleh. Ya sudah. Sudah kita rumusannya itu toh. Eksklusif yang disusui, titik. Liane enggak. Piye, ana mana pertanyaan? Mumpung aku ndek kene takono wis. Makanya pakai rumusannya aja nanti enak. Menurut saya, minuman kemasan di dunia itu indah, enak-enak. Tapi soal desain kemasan, tidak ada yang lebih indah melebihi kemasan air susu ibu. Kalian setuju? Wah, pasti setuju. Desainnya itu disesuaikan dengan postur bibir bayi, sehingga pentilnya itu elastis dan seterusnya. Kekenyalannya sama. Antara ibu dan anak yang disusui itu semuanya disesuaikan sampai psikologisnya. Mesin yang memproduk air susu ibu itu panelnya, indikatornya, pengendalian remutnya ada di minat bayi. Semakin bayi ini membutuhkan air susu ibu, maka produk itu semakin cepat. Semakin nangis semakin cepat. Begitu minum air susu ibu kenyang, dia tidur, maka mesin produk ini terus bekerja. Persis waktunya penuh tangki itu, persis sang bayi terbangun dan minta air susu lagi. Itu sudah durasinya sudah disesuaikan. Semakin menangis semakin cepat. Itu pernah diukur ya. Begitu pula tentang interaksi, connectingnya antara bayi dengan puting susu ibu tadi. Tadi saya sebut kemasannya, kekenyalan pentilnya, sampai sekarang tak tergantikan. Kendangan aja lah. Pendengaran bayi telinga ini itu disesuaikan dengan suara detak jantung ibu. Begitu bayi itu nangis sehebat apapun karena dekapan ibu dan menyusui, telinganya menempel di dada ibu, dia akan mendengarkan detak jantung yang monoton dan indah. Dep dep. Bagi bayi itu sensitif seperti orang makan diiringi dengan musik yang sentimental. Maka setiap bayi itu minum air susu ibu itu biasanya langsung tertidur. Jadi ada iringan, jadi sautiyah yang tasliyah itu, yang musalliyah, musik sentimental. Semua disesuaikan sudah. Maka ibu kan jasanya besar sekali ya. Saya mohon yang menjadi bapak tidak terlalu iri dengan anaknya. Kamu coba guyu-guyu, kan tadi kemantan, oh tadi dia anak temen. Iya, katain bener ya, karena orang sing iri barang. Lo enak loh, main-main pentil itu enak loh. Ustaz, kamu gaya-gaya saiki koyo khusuk-khusuk. Ora gak percaya aku potonganmu, gak percaya. Aku sunnah kok iku. Loh, bisa istirahat terus. Kita lanjutkan besok lagi lah. Al-Fatihah.